Bapak Joko Widodo ini Rek, ternyata dulu pas masih kecil itu pernah dikasih nama Mulyono sama kedua orang tuanya. Halo Rek, Assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, arah-arah kamar 13 ku sayang. Hari ini aku bakalan bahas tentang biografi Presiden Joko Widodo. Sebenarnya bukan lebih ke biografi sih, cuman aku bakalan lebih cerita tentang perjalanan panjang Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Kenapa aku angkat ini? Karena perjalanannya beliau bisa dikatakan sangat inspiratif, apalagi kalau kalian udah lihat filmnya yang berjudul Jokowi, itu keren banget. Kalian wajib nonton karena aku udah nonton berkali-kali, dan setiap kali aku nonton film itu kayak langsung, kalau mau malas-malasan tuh malu gitu loh. Dan setiap aku nonton film itu pasti ada air mata, pasti langsung nangis karena ada beberapa kisah inspiratif beliau yang cukup memotivasi banyak orang. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Nah, perlu kalian ketahui, arek-arek kamar 13 ku sayang, bahwa Bapak Joko Widodo ini adalah asli kelahiran Solo pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Beliau merupakan anak dari Bapak Widjatno Notomiharjo dan juga Ibu Suciatmi Notomiharjo. Jokowi ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara, Rek. Dan beliau juga merupakan anak lelaki satu-satunya dari 4 bersaudara. Bapak Joko Widodo ini, Rek, ternyata dulu pas masih kecil itu pernah dikasih nama Mulyono sama kedua orang tuanya. Tetapi karena beliau ini sering sakit-sakitan, akhirnya namanya diganti menjadi Joko Widodo. Nah, siapa nih buat kalian mungkin yang dulu mungkin pernah ganti nama karena dirasa sering sakit-sakitan? Kalau kata orang Jawa sih, namanya tuh keberatan atau nggak cocok sama anaknya. Nah, biasanya ini orang tuanya pasti ganti nama ya. Nah, by the way, kalau kita dengerin nama Bapak Jokowi, pasti semua orang udah tahu lah ya. Karena memang dari dulu beliau ini dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana. Karena beliau sendiri memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, karena beliau ini memang dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana, sehingga dari kecil beliau harus merasakan hidup yang sangat sulit dan juga keras. Nah, dulu pas masih SD, ternyata Bapak Joko Widodo ini, Rek, beliau sudah bekerja sebagai kuli panggul. Selain itu, Jokowi kecil ini juga pernah menjadi pedagang serta ojek payung. Nah, ketika beliau ini masuk ke SMP di usianya yang 12 tahun, Rek, Bapak Joko Widodo ini sudah mulai bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Nah, keahliannya beliau di bidang kayu ini, Rek, juga didapatkan dari ayahnya beliau yang memang berprofesi sebagai tukang kayu. Nah, setelah lulus SD, ternyata Bapak Joko Widodo ini melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan dilanjutkan lagi ke SMA Negeri 6 Surakarta. Dan pada tahun 1980, Bapak Joko Widodo ini berkuliah di salah satu universitas ternama, yaitu UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan jurusan yang beliau ambil adalah teknologi kayu dan juga kehutanan. Beliau di situ sangat belajar dengan giat, Rek, terutama di bidang kayu, mulai dari cara pengolahan sampai ke penggunaannya. Nah, setelah menyelesaikan kuliahnya di tahun 1985 ini, Rek, ternyata Joko Widodo menikahlah dengan Ibu Iriana. Tepatnya di tanggal 24 Desember tahun 1986. Ibu Iriana ini, Rek, asli Jogja. Nah, kebetulan ya, jadi kalau aku lihat di filmnya itu, nah pas waktu Bapak Joko Widodo ini pulang kampung dari UGM, terus Ibu Iriana nih main gitu kan, ceritanya ke rumahnya Bapak Jokowi gitu. Nah, terus dari situlah, Rek, mereka nih deket gitu. Karena memang Ibu Iriana ini adalah teman akrab dari salah satu adiknya Bapak Jokowi. Nah, di tahun yang sama ketika beliau sudah menikahi Ibu Iriana, ternyata Bapak Joko Widodo ini langsung merantau ke Aceh. Plus beliau juga mencari pekerjaan. Nah, di sana ternyata Bapak Jokowi ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Tapi karena memang merasa nggak betah, akhirnya Bapak Joko Widodo ini pulang lagi ke Solo dan mencoba untuk berbisnis kayu di kota Solo, Rek. Nah, ketika beliau balik lagi ke Solo ini sambil menunggu kelahiran anak pertamanya, Bapak Jokowi ini ternyata sempat bekerja di pabrik mebel milik pamannya, yaitu CV Roda Jati Solo.
Nah, setelah udah ada pengalaman dari situ, akhirnya Bapak Joko Widodo ini memberanikan diri buat mendirikan perusahaan mebel sendiri. Tepatnya pada tahun 1988. Nama CV-nya sendiri adalah CV Rakabu. Nah, kalau nama CV-nya ini, memang terinspirasi dari nama anaknya beliau yang pertama, yaitu Raka Buming Raka. Nah, kalau kalian tahu, ternyata Bapak Joko Widodo ini memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan juga Kaesang Pangarep. Nah, kalau menurutku sendiri nih, perasaan namanya anak Bapak Joko Widodo tuh unik-unik. Mulai dari Gibran Raka Buming Raka, Raka Buming Raka, terus Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Kayak Kaesang Pangarep. Kae, kalau dalam bahasa Jawa tuh kae itu loh, sang pangarep. Kayak yang terdepan apa sang pengarep ya, apa kayak harapan gitu ya. Kayak semacam unik-unik gitu. Kalian kalau tahu nama cucunya juga ya kan, Jan Etes. Jan Etes. Unik gitu loh. Nah, di dalam CV Rakabu ini, ternyata perjalanannya pun gak langsung mulus. Pasang surut, memang namanya juga orang bisnis kan. Nah, menurut cerita ternyata bisnisnya Bapak Joko Widodo ini juga hampir bangkrut karena emang ditipu. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta dari ibunya, Joko Widodo ini mencoba bangkit kembali dengan cara mengikuti berbagai pameran mebel. Dari usaha kayu inilah ternyata nama sapaan beliau dikenal menjadi Jokowi. Nama Jokowi ini diberikan oleh salah satu mitra kerja beliau yang bernama Bernard Chen, asal Prancis. Mereka pertama ketemu di Solo pas di pameran mebel juga, tepatnya pada tahun 1999. Karena menurut orang Prancis ini, nama Joko Widodo itu kayak terlalu panjang. Akhirnya beliau dipanggil menjadi nama Jokowi. Lebih singkat, padat, jelas. Bapak Jokowi ini banyak banget terima order-orderan mebel, terutama dari luar negeri, karena memang kejujuran dan juga kerja kerasnya dalam bidang usaha kayu. Dari usahanya ini, Bapak Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan juga Timur Tengah. Dari kerja kerasnya beliau ini membuat Joko Widodo sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Nah, dari sinilah yang akhirnya membuat Bapak Joko Widodo ini ingin menerapkannya di kota kelahirannya, Solo. Nah, di tahun 2005 ternyata Bapak Joko Widodo ini mencalonkan sebagai wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan juga PDI Perjuangan. Nah, dari sini ternyata Bapak Joko Widodo ini sebenarnya nggak punya pengalaman politik yang cukup, tapi beliau akhirnya berhasil menjadi pemenang dan menjadi wali kota Solo di periode pertamanya, berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo. Nah, dari jabatannya beliau menjadi wali kota Solo ini, menjadi pijakan awal yang akhirnya menghantarkan Bapak Joko Widodo hingga ke kursi RI 1. Karena memang dari kepemimpinan beliau menjadi wali kota Solo ini, banyak banget mengubah wajah-wajah kota Solo yang akhirnya menjadikan Solo sebagai spirit of Java yang sangat nyaman dan relasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Bahkan pada saat kepemimpinannya beliau ini, menjadikan Solo sebagai tuan rumah dari acara internasional. Nah, dari waktu beliau ini menjadi wali kota Solo, memang dikenal sebagai pribadi ataupun juga kepemimpinan yang sangat suka banget yang namanya belusukan. Karena memang beliau sering banget keliling, langsung terjun ke lapangan, datengin pasar-pasar, terjun ke pedagang-pedagang untuk melihat keadaan kota dan juga warganya, serta melakukan komunikasi secara langsung. Dari periode pertama ini dan kinerjanya yang dinilai oleh masyarakat Solo sangat memuaskan, mengantarkan Jokowi untuk menang kembali di wali kota Solo periode kedua. Nah, dari kepemimpinan beliau yang menjadikan Solo lebih baik ini, akhirnya banyak sekali disoroti oleh publik. Bahkan, mantan wakil presiden yaitu Bapak Yusuf Kala ini meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur Jawa Tengah. Di situ Bapak Jokowi memang sempat nolak, tetapi akhirnya beliau menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Jokowi pada saat itu akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau nama sapaannya Bapak Ahok. Nah, sewaktu pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta
pada tahun 2012. Nah, di tengah kepemerintahannya beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memberanikan diri lagi untuk maju sebagai calon presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai wakil presidennya, Rek. Dan pada bulan Juli tahun 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Bapak Jokowi Yusuf Kala menjadi pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014. Nah, perlu kalian ketahui, Rek, ternyata Bapak Joko Widodo ini adalah seorang presiden Indonesia yang pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang militer ataupun juga elit politik. Di samping itu, ternyata Bapak Joko Widodo ini pernah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Good Governance. Sebuah buku yang telah ditelaah di dimensi akuntabilitas dan juga kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan juga ekonomi daerah pada tahun 2001, Rek. Pada tahun 2014, Menceratai juga menjadikan wajah Joko Widodo sebagai cover dari majalah ini. Dan pada saat itu juga menyebut Bapak Joko Widodo ini sebagai Person of the Year. Dan ada salah satu fakta menarik dari Bapak Presiden kita ini, Rek. Ternyata Bapak Joko Widodo ini sangat menyukai musik metal. Kalian coba bayangin, seorang presiden tetapi tetap ya biasa aja. Kalau dengar musik metal ya beliau ngangguk-ngangguk, cuy. Mungkin kalau kalian udah sempat lihat juga, ternyata Bapak Joko Widodo kalau misalkan ada konser musik metal ya, dulu ya memang sering nonton. Nah, kalau kalian udah lihat filmnya Jokowi juga ya, di situ itu pernah nyeritain, jadi pada saat beliau tuh suka musik metal tuh sekitaran SMA-an lah. Di situ juga sampai Jokowi tuh nyisihin uang buat beli album-albumnya musik metal. Sampai beliau tuh suka banget yang namanya belajar sama dengerin musik metal, cuy. Nah, pada saat itu namanya orang dulu ya, apalagi orang-orang Solo kali ya, cuy. Kalau orang-orang Solo tuh dengeran musik metal kan kayak seakan-akan orang-orang yang denger musik metal tuh adalah orang-orang yang berandal, suka mabok-mabok, suka main judi kan kayak gitu. Jokowi tuh dulu sempet ditangisin sama ibunya beliau gegara Jokowi tuh suka dengerin musik metal, cuy. Dikiranya Jokowi pas SMA tuh mabuk-mabukan juga, judi-judian juga. Padahal ya, sepengakuannya Bapak Jokowi, ternyata beliau kenapa suka banget sama musik metal, karena emang katanya genrenya dia, beatnya tuh bikin semangat gitu loh. Oleh karena itu kenapa Bapak Jokowi sampai sekarang itu seneng banget sama musik metal. Sampai pada akhirnya Bapak Jokowi tuh, Rek, sekarang dijuluki sebagai presiden heavy metal. Beliau tuh seneng banget sama grup band metal kayak Nasarit, Queen, Metallica, Judas Priest, dan juga Guns N' Roses. Nah, di tahun 2019, Bapak Joko Widodo kembali melakukan deklarasi dan kembali menjadi calon presiden Indonesia berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan pada bulan Mei tahun 2019, hasil perhitungan suara KPU menetapkan Bapak Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, Rek, sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia. Dan keduanya juga resmi dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 sampai 2024. Dari sosok Presiden Joko Widodo, Rek, kita tarik kesimpulan bahwa kesuksesan itu berawal dari kesederhanaan, pantang menyerah, dan pastinya terus berusaha. Ada satu quotes-nya Bapak Joko Widodo yang ini sangat motivasi aku sendiri ya, Rek. Ya, semoga aja bisa memotivasi kalian semua. Beliau pernah mengatakan bahwa mimpi-mimpi itu hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, dan juga percaya diri. Bisa dikatakan semua mimpi dan harapan bangsa Indonesia saat ini sedang berada di pundak presiden kita yang sangat amat bersahaja ini, Rek. Dan ada satu quotes lagi yang aku dapetin dari filmnya Jokowi, Rek. Ini dulu almarhum kakeknya beliau pernah ngomong sama Jokowi pada saat kecil, yang ini sering banget bikin aku nangis, cuy. Karena kata-katanya tuh inspiratif banget. Yen wani, ojo wedi-wedi. Yen wedi, ojo wani-wani. So, thank you for watching, Rek. Bye!